Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya dalam renungan pagi hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hidup hari ini. Bapa yang baik, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak Bapa dalam renungan pagi hari ini. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa menghidupi firman-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pagi hari ini yaitu kuat di dalam Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berkata demikian, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kata segala perkara merujuk pada berbagai situasi yang Paulus hadapi, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12, Paulus menyatakan bahwa dia telah belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Di sini merujuk bahwa Paulus tidak hanya berbicara tentang kekuatan fisik atau material, tetapi juga tentang kemampuan untuk bertahan dalam berbagai keadaan hidup. Kata dapat kutanggung berarti Paulus mampu menghadapi, bertahan, dan tetap teguh dalam situasi apapun. Kata Yunani yang digunakan di sini dikatakan bahwa ischio bisa diterjemahkan sebagai kuat atau mampu atau berdaya tahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, kata di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, Dia di sini merujuk kepada Kristus. Paulus dengan jelas mengakui bahwa sumber kekuatannya adalah Kristus. Ini adalah pengakuan bahwa tanpa Kristus dia tidak akan mampu menanggung segala sesuatu. Kata memberi kekuatan menandakan bahwa kekuatan yang Paulus miliki bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi diberikan oleh Kristus. Ya, kata Yunani yang digunakan sini endinamo, ya, berarti memberikan kekuatan atau memperkuat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan kita tidak bersumber dari diri kita sendiri, melainkan dari Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Dalam persekutuan dengannya, kita menemukan kekuatan yang melampaui segala batas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan dan ujian, seringkali kita merasa lemah dan rentan di hadapan segala ketidakpastian. Namun di tengah kelemahan kita terbentang janji-janji Kristus yang menawarkan kekuatan yang tak terbatas bagi mereka yang percaya. Dalam setiap langkah, dalam setiap perjuangan, kita dipanggil untuk membangun fondasi iman yang kokoh, bersandar pada kuasa Kristus yang tak terbatas, dan menjalani hidup yang kuat bersama Kristus sebagai sumber kekuatan dan keteguhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats pagi hari ini ada 3 poin penting yang harus kita hidupi, yaitu yang pertama, ketergantungan pada Kristus sebagai sumber kekuatan. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Janganlah Ia membiarkan umatnya itu tertindas, yang dikatakan di dalam Mazmur 94 ayat 14. Ketika kita mengalami kelemahan, Kristus adalah tempat perlindungan kita. Dalam hubungan yang intim dengannya, kita menemukan kekuatan
kita membutuhkan untuk menghadapi segala situasi. Yang kedua, poin yang kedua, keteguhan dalam iman pada Kristus. Tetapi orang yang mempercayai Tuhan mendapatkan kekuatannya. Orang itu mendaki seperti burung Raja Wali. Ya, ia berlari tanpa menjadi lelah. Ia berjalan tanpa menjadi lesu. Dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Orang percaya yang menempatkan iman mereka pada Kristus memperoleh kekuatan yang luar biasa. Mereka mampu mengatasi tantangan dan rintangan dengan ketekunan yang didorong oleh iman kita. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, mengalami kemenangan dalam Kristus. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang memperoleh kemenangan oleh Dia yang telah mengasihi kita, yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Kristus telah memberikan kita kemenangan atas dunia dan semua kelemahannya. Dalam persekutuan dengannya, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga memenangkan dari setiap pertempuran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan sejati kita terletak dalam persekutuan dengan Kristus. Saat kita menempatkan iman dan kepercayaan kita kepada Kristus, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam kekuatannya yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa kita kuat bersama Kristus, siap menghadapi segala sesuatu yang datang dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga renungan pagi hari ini menginspirasi dan memberkati kita dalam perjalanan hidup kita kepada Kristus, karena janji-janji Tuhan tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kita akan akhiri renungan pagi hari ini. Saya selalu mendoakan Bapak Ibu terus diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah usaha dan pekerjaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, serta memberikan kesehatan yang baik bagi kita semua. Haleluya. Amin.